Orang-orang yang belajar di pondok pesantren, orang-orang yang belajar di madrasah, sesungguhnya sejak dini sudah ditanamkan ketiga konsep ukhuwah tadi. Ucapan ulama yang mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Keberagaman kita ini adalah sunnatullah. Mungkin orang lupa, Allah itu maha kuasa. Seandainya Allah berkehendak, kita ini satu alam raya, satu agama. Ada seorang yang memahami agama sedikit-sedikit, lalu dia mengklaim sebagai ahli agama. Itu orang memaklumi, bahkan dalam tanda petik memperbolehkan. Tapi ketika ada orang yang sedikit-sedikit mengerti tentang ilmu kedokteran, ketika dia mengaku jadi dokter, lalu ketawa, dianggap dokter gadungan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Asmen Talk. Ceritain aja bersama saya Hatta. Di sini di rumah Asmen sudah hadir tamu kita yang istimewa, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ais SH.MH. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Kemudian beliau juga adalah Ketua MUI Bidang Pendidikan Kader Ulama. Juga sekaligus adalah Wakil Rois Surya NU Kota Bekasi. Dengan sederet jabatan dan pengalaman beliau, kita akan mencoba menanyakan beberapa hal terkait dengan keragaman, kemudian pendidikan, madrasah, dan lain sebagainya. Selamat datang Pak Kiai di Asmen Asistensi Media Nasional. Terima kasih. Terima kasih Mas Hatta. Ya. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat. Di jadwalnya yang padat bisa hadir di Asmen. Alhamdulillah. Oke Pak Kiai, ini langsung aja ya. Ya, silakan. Kemarin kita kehadiran tamu juga dari pemerintah, yaitu Bapak Nesan Sujana sebagai Kepala Kesbangpol Kota Bekasi. Banyak bercerita tentang keragaman, gitu kan, toleransi dan lain sebagainya. Beliau sangat mengharapkan kehadiran ormas Islam, khususnya untuk bisa berperan bagaimana menciptakan Kota Bekasi ini bisa menjadi kota toleran di Indonesia. Gitu. Nah, seperti predikat yang pernah diraih. Nah, sebagai seorang aktivis pendidikan, akademisi, nah melihatnya seperti apa Pak Kiai? Ini keberagaman toleransi di Kota Bekasi ini seperti. Ya, terima kasih Mas Hatta. Kalau kita berbicara tentang keberagaman masyarakat Kota Bekasi, memang sangat-sangat heterogen. Heterogen, majemuk, bahkan semua keyakinan agama mungkin ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu, tantangan Kota Bekasi di dalam mewujudkan kota yang toleran, kota yang mengedepankan kebinekaan, sesungguhnya tugas kita semua. Dalam bagian melaksanakan tugas tersebut, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, madrasah, pesantren, juga mengambil porsi yang tidak kalah hebatnya. Betul. Karena apa? Karena dalam lembaga pendidikan keagamaan, baik itu madrasah maupun pesantren, sesungguhnya sejak dini, sejak masih muda, sejak masih awal, para santri, para pelajar, itu sudah ditanamkan nilai-nilai toleran. Oleh karenanya, kalau misalnya hari ini Kota Bekasi turun peringkat dari nomor 2 menjadi nomor 7, mungkin ke depannya berbagai macam peranan tadi dipikul bersama. Ya, tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya oleh ormas-ormas, tetapi juga oleh lembaga pendidikan agama. Dalam hal ini madrasah, pesantren. Saya punya keyakinan ketika itu dilibatkan secara baik, secara masif, secara bersama-sama, maka insya Allah toleransi di Kota Bekasi akan semakin terlihat. Artinya toleransi ini tidak kita ajak yang sepihak agama tertentu, tapi semua agama harus ya. Semua agama. Dan melibatkan anak-anak didik khususnya yang ada di
pesantren atau madrasah. Iya. Itu ditanamkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Nah, di Iya. pesantrennya sendiri ada ya penanaman nilai-nilai? Iya, jelas. Di dunia pesantren itu kita memegang prinsip di mana kita memiliki prinsip antara lain adalah tasamuh. Tasamuh, iya. Ya. Toleransi. Toleransi. Sesama umat Islam, kita diajarkan ukhuwah Islamiyah. Betul. Sesama anak bangsa kita diajarkan ukhuwah watoniyah. Watoniyah. Persaudaraan sebangsa setanah air. Sesama manusia kita diajarkan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Oke, ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang belajar di pondok pesantren, orang-orang yang belajar di madrasah, sesungguhnya sejak dini sudah ditanamkan ketiga konsep ukhuwah tadi. Oleh karenanya, kalau berbicara tentang toleransi, keberagaman, insya Allah pondok pesantren ataupun lembaga madrasah itu sudah dididik, sudah dikasih doktrin bahwasanya memang ajaran Islam itu penuh dengan toleransi, penuh dengan saling menghargai. Berarti nggak ada masalah ya? Sebetulnya tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, nah ini yang perlu diluruskan. Jangan itu bukan pondok pesantren sesungguhnya. Ya, mengatasnamakan. Mengatasnamakan atau pemahaman tentang keberagamaan dan keberagaman ini masih perlu ditingkatkan. Oke, berarti pemerintah harus turut memperhatikan keberadaan pesantren dan madrasah, jangan sebelah mata ya. Iya, artinya memang sudah waktunya ya keberadaan pesantren, keberadaan madrasah ini mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Hari ini sudah ada porsinya, sudah ada pembagian peran serta, tetapi akan jauh lebih maksimal ketika porsi peran sertanya ini lebih ditingkatkan lagi. Oke, nah berkaitan dengan pesantren, ini kan akhir-akhir ini pesantren seringkali dibelikan label yang agak negatif ya. Misalnya tentang ada asusila, kemudian pesantren juga ada juga sebagian orang yang menganggap sebagai tempat pengkaderan radikalisme dan lain sebagainya. Nah, melihatnya seperti apa? Iya, memang bagi kami sebagai praktisi di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, memang sangat-sangat miris ya ketika menyaksikan, mendengar berita seperti itu. Ya, ada asusila, bahkan sejak awal reformasi mungkin juga distigmakan sebagai salah satu penyumbang radikalisme. Ini juga sangat memprihatinkan bagi kami, bagi kita yang memang ada di lingkungan pondok pesantren. Keprihatinan ini sebetulnya berangkat dari sebuah keyakinan bahwasanya hal-hal yang tadi disebutkan, entah itu pelecehan seksual, apalagi radikalisme, itu sebetulnya merupakan efek ataupun hal-hal yang sama sekali di luar yang menjadi keharusan di dalam lembaga pesantren. Kalau saya boleh sedikit mengoreksi ya, bahwasanya persoalan ketika adanya penyimpangan seksual, ya sebetulnya itu lebih kepada pribadi-pribadi daripada oknum-oknum tersebut. Ya, jangan generalisir pesantren. Nah, ini kan tidak adil juga. Oknum juga. Misalnya kalau kita coba menganalogikan, apabila ada pejabat negara yang melakukan kesalahan, kan bukan lembaga negaranya yang tapi salah. Oknumnya. Ya, betul. Ya. Kenapa kalau misalnya di lembaga pendidikan atau di lembaga pesantren kok dikonotasikan adalah lembaganya? Begitupun juga terkait dengan radikalisme. Akhirnya disamaratakan pesantren sebagai salah satu penyumbang tingkat radikalisme. Ini kan sebetulnya tidak seperti itu. Salah kaprah ya. Salah kaprah itu mungkin oknum-oknum ya, kita juga. Padahal di sekolah-sekolah yang lain juga
apa namanya tuh tindakan asusila juga terjadi. Betul. Radikalisme juga terjadi. Iya. Itu kan di sekolah-sekolah apa namanya yang lain selain pesantren. Ya. Jadi tidak mengeneralisir masalah gitu ya. Nah, ini mungkin tugas daripada apa namanya tuh ormas keislaman untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat gitu ya. Iya, memang ormas agama dalam hal ini ormas Islam ya memang selain dia katakanlah membangun umatnya yang tergabung di dalam organisasi kemasyarakatan,nya juga membangun sebuah karakter masyarakat muslim secara keseluruhan. Dalam pengertian ormas melakukan pendidikan karakter, melakukan pendidikan kenegaraan, dan seterusnya agar supaya anggota-anggota ataupun jamaah daripada ormas-ormas tadi memang betul-betul bisa mencerminkan Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Oke, berarti yang diberikan kepada anak didik ini atau santri-santri ini selain penguatan tentang agama, juga atau karakter ya, juga nasionalisme ya. Betul. Nah, kira-kira kalau ditambah dengan jiwa wira swasta atau wirausaha dari santri itu juga perlu ya, maksudnya agar mereka juga komplit gitu ya. Betul. Gitu ya. Seperti apa melihatnya Pak Kiai? Memang kalau jiwa nasionalisme dan religius itu memang sudah satu paket sebetulnya. Makanya kan ada semacam ucapan ulama yang mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air sebagian daripada iman. Itu adalah bentuk penggabungan daripada nilai religius dan nilai nasionalisme. Sebetulnya sudah selesai. Kalau ada orang yang mempertentangkan ya karena memang belum memahami secara substansi. Bagi kami di pesantren masalah nasionalisme dan religius itu sudah selesai. Artinya memang sudah seiring sejalan. Tidak perlu dipertentangkan lagi. Seorang yang religius ya pastinya nasionalis. Seorang nasionalis juga religius. Seorang nasionalis harusnya juga seorang religius. Nah, ini kan ketika dikotak-kotakan, ketika dipisah-pisahkan, inilah yang memunculkan apa istilahnya itu percikan-percikan yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Nah, santri agar bisa berdaya gitu kan secara ekonomi perlu juga nggak dikasih pendidikan kewirausahaan. Kita mengenal mungkin dengan soft skill ya. Soft skill untuk bisa siap terjun ke masyarakat dengan katakanlah keterampilan yang mereka miliki. Memang di pesantren-pesantren termasuk juga di Kota Bekasi diajarkan juga berkaitan dengan keterampilan entrepreneurship. Ya, untuk bagaimana belajar untuk berwirausaha. Walaupun saya sebagai praktisi pesantren di Kota Bekasi mengakui bahwa di Kota Bekasi dengan landscape wilayahnya tidak seperti di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin agak kesulitan ketika berbicara kewirausahaannya, misalnya peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Meskipun ada beberapa pesantren di Kota Bekasi yang ikut mengembangkan kewirausahaan di bidang peternakan, tetapi memang jumlahnya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena memang tadi lahan yang tersedia di Kota Bekasi yang dimiliki oleh pondok-pondok pesantren ini tidak seperti atau tidak seluas seperti di daerah-daerah lain. Jadi ada keinginan untuk memberikan ilmu-ilmu kewirausahaan, tetapi memang masih ada keterbatasan. Oke. Nah, ini kan nanti ada kaitannya dengan ini Pak Kiai. Kan ada satu hadis yang mengatakan kadal fakru ayakuna kufran ya. Iya. Ya, karena kurang lebih artinya kemiskinan itu mendekatkan kita pada kekufuran. Iya. Nah, tindakan misalnya radikalisme, terorisme itu kan bisa jadi karena faktor kesejahteraan, ekonomi. Mungkin dari segi religi nggak ada masalah. Nasionalisme nggak ada masalah. Nah, kesejahteraannya bermasalah juga nanti akan menimbulkan untuk berbuat
tindakan-tindakan yang tadi. Iya. Memang kalau kita berbicara secara general ya, secara makro, memang kita sebagai orang Islam dituntut untuk menjadi orang Islam yang mandiri. Mandiri. Ya. Oke. Orang Islam yang mandiri, bahkan kalau memungkinkan menjadi agnia, untuk kaya. berinfak, Kaya. untuk bersedekah, untuk berzakat. Karena konsepnya, katakanlah rukun Islam, berzakat. Siapa yang wajib berzakat? Ya tentu orang yang kaya. Agnia. Artinya kita kan secara teori beragama kita diperintahkan untuk berusaha. Iya. Nah, wujud konkretnya apa? Diajarkan berwirausaha. Nah, para pendiri-pendiri pesantren itu sebetulnya adalah sosok-sosok ulama yang tidak hanya ulama, tetapi juga ulama yang memiliki jiwa wirausaha. Iya, betul. Entrepreneurs. Mana buktinya? Banyak pesantren-pesantren yang dibiayai oleh para pimpinan pondok pesantrennya, kiainya, karena memang kiainya itu memiliki usaha. Lain. Nah, ini pengusaha gitu. Pengusaha ini yang coba dikembangkan, disampaikan kepada para santri-santri atau kepada murid-muridnya. Jadi kemandirian ya. Kemandirian itu penting dalam sebuah sangat menjadi hal yang mutlak. Nah, berkaitan dengan kemandirian nih, kemandirian pesantren atau madrasah di Kota Bekasi atau umumnya di Jawa Barat. Iya. Nah, ini kan ada peraturan nih dari Pak Gubernur nih, ya kan, untuk meng-cut atau menghilangkan dana hibah untuk pesantren dan madrasah. Ini kan nanti akan berimpact sama kesejahteraan para pengurus, kemudian santri-santri di sana. Ini sebagaimana melihatnya? Ketika kebijakan Gubernur Jawa Barat itu diumumkan pertama kali, kami di Kota Bekasi dalam setengah bercanda, setengah berseloroh mengatakan, oh Kota Bekasi nggak ngaruh sama sekali. Kenapa nggak terpengaruh sama sekali? Karena emang nggak pernah dapat. Emang nggak pernah dapat dana hibah. Jadi nggak pernah dapat. Oleh karena ketika hibah untuk pesantren akan di moratorium, akan di stop. Ya kami di Kota Bekasi, ya nggak ada masalah juga. Selama 2, 3, 4 tahun terakhir memang jarang sekali yang dapat. Kalaupun dapat, ya hanya insidentil. Pernah Kota Bekasi mendapat program dari Jawa Barat itu namanya program OPOP. One Pesantren, One Product. Itu eranya Kang Emil di masa beliau. Di Kota Bekasi ada beberapa, banyak lah, mungkin ada 10 atau berapa pesantren, saya lupa persisnya. Tetapi setelah program OPOP itu ya memang tidak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Ya. Dan tidak ada yang bentuk hibah yang besar. Karena kalau OPOP itu kan memang ada produk yang berwujud sehingga mendapatkan stimulan. Stimulan. Jadi kan OPOP itu bentuk stimulan. Pesantren yang punya produk, dikasih stimulan. Sekian rupiah. Tidak ada yang dalam bentuk hibah seperti di daerah-daerah lain. Jadi selama ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau saya katakan tidak ada, mungkin ada. Nanti disalah-artikan. Ada, tetapi yang saya sampaikan tadi, ketika ada pengumuman akan di-stop, ya kami tenang-tenang saja karena memang sudah terbiasa mandiri. Itulah jiwa entrepreneur, gitu kan. Dikasih ya alhamdulillah ya. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kami di pondok pesantren, di pengurus-pengurus pondok pesantren juga memberi catatan, ini mungkin karena selama waktu-waktu yang lalu ada pengelolaan yang mungkin terlalu terpusat pada satu dua daerah saja, kurang merata lah, sehingga dengan adanya moratorium ini ya, kalau dilihat dari sisi positif ya ada juga positifnya. Nothing tulus lah ya. Ya nothing tulus saja lah untuk Kota Bekasi. Tulus dan nothing tulus saja. Tapi kan ada lagi peraturan berikutnya ya kan, yang membatasi kuota untuk sekolah, dan tadinya 35% kuota gitu ya, rombongan belajar sekolah negeri menjadi 50. Nah ini kan berimpact juga kepada jumlah santri atau anak didik yang akan mendaftar ke pesantren dan madrasah, yang otomatis juga akan turun. Nah ini ya juga di tanda kutip diprotes oleh teman-teman para pengasuh pesantren dan madrasah di Jawa Barat. Ini menyikapinya kayak gini.
Ya memang terkait dengan penambahan jumlah dalam setiap rombongan belajar yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat saat ini, diakui itu sangat memukul keberadaan madrasah-madrasah. Diakui atau tidak diakui? Iya. Khususnya kalau berbicara di Kota Bekasi sebagai contoh saja. Banyak madrasah-madrasah yang hari ini mengalami penurunan drastis jumlah siswa. Nah, lalu bagaimana dengan pesantren? Ya. Sebetulnya kalau pesantren, hanya pesantren saja tidak terlalu terpengaruh. Tetapi kalau pesantren dikaitkan memiliki lembaga madrasah, disitulah ada imbasnya. Disitulah ada pengaruhnya. Karena untuk Kota Bekasi, pesantren-pesantren itu memiliki madrasah-madrasah. Ya, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, yang tadi dipertanyakan oleh Mas Hatta ini kan kebijakan KDM. Iya, KDM. Nah, KDM itu kan kebijakannya untuk level SMA. SMA. Adapun SMP itu kan kebijakannya wali kota ataupun bupati. Nah, jadi yang menjadi sorotan saat ini adalah levelnya level SMA atau madrasah aliyah. Dan kalau ditanya ada pengaruhnya, ya ada. Saya mengatakan dengan jelas ada pengaruhnya. Nah, saya berharap atau kita berharap sebagai pengelola pengurus pondok pesantren, kepala daerah juga harus punya semacam kebijakan. Perhatian. Kalaupun kebijakan gubernur seperti itu adanya, nah seorang kepala daerah juga harus memiliki kiat-kiat khusus agar kiranya lembaga-lembaga pendidikan swasta, dalam hal ini lembaga madrasah ataupun pondok pesantren juga mendapatkan perhatian. Perhatian dalam bentuk? Perhatian dalam bentuk misalnya, tidak harus serta-merta kebijakan 50 siswa itu dilaksanakan di seluruh sekolah. Iya. Mungkin hanya di daerah-daerah padat penduduk. Tetapi kalau di daerah-daerah yang tidak padat penduduk, kan Kota Bekasi ada 12 kecamatan, kan jumlah penduduk juga tidak terlalu semua. Banyak. Ya, kan itu bisa disiasati. Nah, sehingga ada semacam dukungan moral dari kepala daerah kepada atau untuk madrasah-madrasah khususnya di Kota Bekasi. Seperti itu. Jadi apa namanya tuh sebenarnya dibilang berimbas, iya, tapi tidak terlalu signifikan. Signifikan juga. Teman-teman di Robitoh Ma'had Islamiyah Jawa Barat, Kabupaten Bekasi itu juga sudah melakukan semacam protes terkait dengan kebijakan tersebut. Muhammadiyah juga sudah melakukan protes. NU juga sudah melalui RMI-nya. Artinya ini memang menjadi persoalan yang sangat berdampak kepada lembaga-lembaga swasta. Termasuk pesantren. Jadi nggak ada petunjuk teknisnya bagaimana harus kebijakan itu di lapangan. Misalnya harusnya jangan semua tapi untuk di daerah-daerah tertentu. Nggak sampai ke situ ya peraturannya? Tidak sampai ke situ. Yang saya tahu memang disampaikan ini kebijakan sementara. Ya. Cuma sementaranya juga nggak jelas apakah tahun depan masih sama atau memang hanya tahun 2025 ini. Iya. Makanya kita lihat sambil ya setengah was-was juga. Karena kalau ini terus berlanjut ya tentu harus ada semacam treatment tersendiri untuk keluar dari persoalan ini. Karena nanti kan jumlah siswa yang menurun itu nanti kan pengaruh terhadap dana BOP ya. Dapat dana BOP nggak sih? Ada yang dapat itu bukan BOP ya, mungkin BOS. Bantuan operasional sekolah. Ya, kalau dari tingkat provinsi juga ada, cuma istilahnya apa saya lupa itu. Kan itu sangat teknis sekali, kepala sekolah biasanya hafal istilahnya. Nah, dihitung berdasarkan jumlah siswa kan? Iya, per kepala siswa. Gitu. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau kita mau berpikir introspektif, ya disinilah waktu, disinilah momen untuk bagaimana kita memperbaiki
lembaga kita masing-masing. Oke. Agar ke depan apapun keputusan, apapun kebijakan pemerintah, kita masih tetap bisa mandiri. Itu kuncinya mandiri. Kuncinya mandiri. Karena memang pesantren itu terkenalnya ya kemandirian itu. Iya. Ya kan? Kalau kita boleh berandai-andai di zaman penjajahan saja pesantren bisa eksis. Masa di zaman merdeka tidak bisa eksis kan? Itu tuh. Iya. Apalagi kita tahu ya, pejuang-pejuang kemerdekaan ini kan banyak berasal dari pesantren kan? Betul. Kiai Haji siapa? Hasyim Asy'ari. Yang Bekasi punya itu Kiai Haji Nur Ali. Iya. Nah, itu kan ulama-ulama besar. Gitu. Nah, ini kembali ke ini Pak Kiai tentang lulusan pesantren ini atau madrasah ini di persaingan global ini cenderung masih kalah nih saing sama lulusan-lulusan sekolah lainnya. Ini bagaimana menyikapinya? Ya, kalau dikatakan kalah bersaing, sebetulnya ada bagian-bagian yang memang kalah bersaing. Tetapi ada bagian-bagian yang lain yang justru unggul. Nah, memang yang diekspos yang kalah dulu. Oke, itu. Orang sukanya yang ini ya, negatif-negatif. Yang kalah dulu. Jadi, seolah-olah itu pesantren atau madrasah kalah bersaing. Iya, kita juga mengakui pada bagian-bagian tertentu kita agak tertinggal. Tetapi bagian yang lain kita juga bisa lebih unggul. Cuma persoalannya yang unggul itu tidak pernah diekspos. Baik diekspos oleh media maupun oleh pemerintah. Nah, berarti nanti media Asmen nanti mengekspos hal-hal yang unggul di pesantren dan madrasah. Ya, sebagai contoh saja misalnya, banyak lulusan pesantren, termasuk juga lulusan madrasah, yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mereka bisa hidup jauh lebih mandiri. Iya. Ya, artinya kemandirian ini tidak pernah tuh di blow up. Iya. Ya. Yang di blow up hanya pada kisaran materialisme semata. Ya, materialisme semata saja. Jabatan dan segala macam. Sisi spiritualnya, sisi karakter, sisi fighting spirit dan lain-lain sebagainya ini jarang diangkat, jarang diekspos. Dan imbasnya apa? Imbasnya masyarakat awam ya hanya mendengar kelemahan-kelemahan, ketertinggalan pondok pesantren. Iya. Adapun keunggulan kemajuannya jarang mereka dengar. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita di lembaga agama, dalam hal ini lembaga pendidikan, madrasah atau pesantren. Tadi Pak Kiai sempat bilang ada sisi yang tertinggal, ada sisi yang unggul. Bisa disebutkan nggak? Satu contoh. Oke, baik. Mungkin kalau yang agak tertinggal, yang khususnya yang ada di lembaga pesantren, saya pribadi lah, saya tidak mengatasnamakan pesantren saya, kan khawatir. Nanti ada yang protes ya? Ya, ada yang protes. Okay. Misalnya di bidang ilmu fisika, kimia, ya. Eksakta. Walaupun tidak semua eksak. Tidak semua. Sebagai contoh gini. Di pesantren kami, di pesantren An-Nida Al-Islami, itu memiliki keunggulan di bidang ilmu astronomi. Oh, falak. Ilmu falak kalau bahasa agamanya. Tetapi di dalam ilmu umum disebut astronomi. Pesantren bisa bersaing untuk berbicara tentang ilmu astronomi. Tetapi kan itu nggak pernah di blow up. Kenapa? Karena ilmu astronomi hanya di blow up ketika mau lebaran. Itu. Ketika mau Ramadan, ketika mau lebaran. Baru di blow up. Padahal kita di pesantren itu sudah mengkaji ilmu astronomi dari khazanah keilmuan, kitab klasik yang dikombinasikan dengan teori-teori modern. Dan itu tidak ada di SMA, itu tidak ada itu di SMK. Saya berani yakin 100%, bahkan 2000% nggak ada itu. Nggak ada memang. Nggak ada itu. Tetapi kan masyarakat nggak mengetahui, tidak melihat seperti itu. Kita kelemahan, kita ada. Kita ilmu fisika mungkin lemah, kimia mungkin lemah di beberapa pesantren. Tetapi yang lain juga kita punya keunggulan. Nah, seperti itu. Jadi ya harusnya berimbang lah. Ada kelebihan, ada kekurangan juga. Keunggulannya
ilmu-ilmu agamanya udah pastilah. Saya justru nggak mengatakan ilmu agama, karena kalau ilmu agama ya mereka juga harus sudah tahu. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah ilmu astronomi, ya, di mana ilmu astronomi itu kan ilmu umum juga. Ilmu tentang antariksa, ilmu tentang perbintangan dan segala macam. Maksudnya tahfidz gitu kan, tahfidz Quran. Nah, kalau tahfidz Al-Quran itu kan tentang kemampuan daya ingat seseorang. Itu juga tentu kelebihan yang harus diekspos, yang harus dipublikasikan. Berarti pesantren harus mengupdate dan mengupgrade dirinya juga ya, biar bisa bersaing. Iya, jelas. Artinya kita memperbaiki diri sendiri itu wajib. Artinya kita kalaupun ada kelemahan jangan selalu mencari kambing hitam. Itu. Ya, seperti hari ini ada kebijakan gubernur lalu berimbas kepada kita. Ya memang itu harus kita kritisi, tetapi tidak selalu atau tidak terus-menerus kita mengkambing hitamkan kondisi kayak begitu. Kita juga harus introspeksi. Bagaimanapun juga harus bisa survive bagaimanapun juga. Ini ya. Kalau di pesantren Anida sendiri, salafi atau modern? Di pesantren kami itu modern, dalam pengertian gabungan antara tradisional dengan modern. Modern ya? Iya. Tradisional dalam pengertian mengkaji kitab-kitab klasik, modern diartikan mempelajari juga ilmu-ilmu umum. Seperti itu. Dan kalau untuk di Kota Bekasi ini hampir mungkin 99% ya pondok pesantrennya itu sudah modern semua. Dalam artian pondok pesantren itu memiliki sekolah-sekolah formal, baik itu SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, SMA ataupun madrasah sanawi, madrasah aliyah. Oh, maksudnya kurikulumnya kurikulum negara. Menteri. Jadi mereka ketika lulus dari pesantren agama memiliki ijazah. Iya. Yang ini ya di bawah Kementerian Agama berarti ya? Bisa di bawah Kementerian Agama, bisa juga di bawah Kementerian Pendidikan. Iya. Oke, dan ada muatan-muatan lokalnya ya? Ada muatan lokalnya, ada muatan ciri khas dari pesantren masing-masing. Gitu. Nah, untuk mempertebal kembali nih rasa kebangsaan gitu kan di pesantren itu, ada nggak saran-saran yang perlu disampaikan kepada masyarakat gitu kan? Iya. Agar pesantren ini lebih tebal lagi wawasan kebangsaannya, bisa bekerja sama dengan misalnya pemerintah gitu kan, dalam hal ini Kesbangpol, untuk bagaimana mendidik santri-santri ini punya nilai kebinekaan dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya kalau di pondok pesantren itu persoalan cinta tanah air, memahami keberagaman itu memang sudah ditanamkan. Ya, dalam artian begini, toleransi antar umat beragama kita sudah pahami dalam prinsip ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Itu adalah prinsip dasar kita untuk bertoleransi dengan umat yang berbeda keyakinan. Agamamu silahkan, ini agama kami. Iya. Ya, itu adalah prinsip utama tuh. Sehingga tidak ada istilahnya memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama Islam ataupun bagaimana, tidak ada. Ya, artinya kita memberikan kita diajarkan bahwasanya persoalan keyakinan itu adalah persoalan yang memang ranahnya sangat pribadi, ya silakan. Privasi ya? Privasi. Ya, karena keberagaman kita ini adalah sunnatullah. Mungkin orang lupa, Allah itu maha kuasa. Seandainya Allah berkehendak, kita ini satu alam raya, satu agama. Satu warna. Satu keyakinan. Lalu kenapa begitu banyak keyakinan? Ya karena memang Allah menghendaki adanya perbedaan. Supaya apa? Itu untuk lahan ujian kita untuk berbuat baik dengan agama yang kita yakini. Jadi persoalan beda agama itu ataupun keberagaman ya memang udah dari sananya. Iya. Sunnatullah. Sunnatullah, kenapa kita jadi mempersoalkan yang Allah sudah tetapkan? Nah, jadi kembali ke nilai-nilai yang diajarkan di pondok pesantren ya.
terkait dengan toleransi antar umat beragama itu sebetulnya sudah sangat diajarkan. Nah, kalaupun ada akses atau ekses ataupun ada oknum-oknum yang menyimpang ataupun di luar, nah itu kan kita susah juga untuk mendisiplinkannya karena kan terlalu banyak juga manusianya. Nah, lalu lanjutannya bagaimana dengan nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai keislamannya, bagaimana kita menghargai sesama umat Islam. Betul. Ya, karena kan menjadi persoalan juga ketika sesama umat Islam ini ada perbedaan-perbedaan yang diperuncing. Antara ormas satu dengan ormas yang lain diperuncing sehingga seolah-olah terjadi perpecahan. Padahal kalau kita belajar agama secara utuh, perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat bagi umat. Ada sebuah makalah, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan di antara para ulama itu merupakan rahmat bagi umat manusia, bagi kita. Sebagai contoh misalnya, ada perbedaan penentuan awal Ramadan. Kita bisa memilih mau yang lebih dulu atau yang mau belakangan. Iya. Itu kan seringkali terjadi. Kan? Itu kan artinya memberikan keleluasan bagi kita. Kita bisa memilih yang lebih dulu atau kita bisa memilih yang belakangan. Toh kedua-duanya itu memiliki dalil yang kuat masing-masing. Ketika berbicara masing-masing dalil, nah disitulah kita sama-sama menghargai. Yang salah yang nggak lebaran. Yang salah itu yang nggak sholat. Nggak sholat dan nggak puasa. Nggak puasa itu ya. Itu. Kan itu sering kali ya tiap tahun tuh hilal-hilal itu jadi apa namanya tuh perdebatan gitu kan, yang ya kadang kalau yang bagi yang sudah apa namanya tuh kadar keilmuannya udah tinggi kayak Pak Kiai mungkin udah bisa memahami. Nah, yang akar rumput ini kadang masih belum sampai ke situ ilmunya gitu. Jadi masih sering bertentangan masalah hilal lah, siapa yang duluan. Saya kalau boleh berkomentar begini, kenapa orang yang hanya memahami agama sedikit-sedikit diperkenankan, diperbolehkan mengomentari persoalan agama? Lalu kenapa orang yang memahami sedikit-sedikit tentang ilmu kedokteran nggak boleh mengaku jadi dokter? Ada seorang yang memahami agama sedikit-sedikit, lalu dia mengklaim sebagai ahli agama. Itu orang memaklumi, bahkan dalam tanda petik memperbolehkan. Tapi ketika ada orang yang sedikit-sedikit mengerti tentang ilmu kedokteran, ketika dia mengaku jadi dokter, lalu ketawa, dianggap dokter gadungan. Lalu kenapa ahli agama nggak ada yang disebut ahli agama gadungan? Apalagi belajarnya di media sosial ya? Media sosial sedang. Jadi orang yang mengaku ahli agama ini sosial, akhirnya ya terlalu mudah orang mengaku-ngaku sebagai ahli agama. Padahal agama itu kan persoalan yang sangat-sangat penting, prinsip menyangkut kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Itu. Tapi kalau misalnya ada satu ayat yang mengatakan apa tuh yang kata menyampaikan walaupun satu ayat. Apa namanya itu? Sampaikanlah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Boleh saja menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tetapi pemahamannya harus benar dulu. Benar dulu ya. Ayat yang disampaikan itu harus benar-benar. Jangan pemahaman pribadi dia, kan bisa repot juga nanti. Jadi pemahaman yang dimaksud sampaikanlah walau satu ayat. Itu tidak salah, itu tidak keliru, tetapi yang menyampaikannya harus belajar terlebih dahulu. Kayak saya misalkan, saya nggak paham nih ilmu kedokteran, boleh nggak saya menyampaikan, oh ini obat antibiotiknya nih, kan salah juga. Salah juga. Atau saya mengaku sebagai ahli teknik bangunan, membangun sebuah konstruksi, kan bisa membahayakan. Kenapa kalau orang yang menyimpang agama itu dianggap biasa-biasa saja, padahal efeknya, bahayanya lebih dahsyat. Berarti perlu sertifikasi
kepada para dai, para penceramah ini agar benar-benar ilmunya itu mumpuni lah, ilmunya itu nggak setengah-setengah, harus sertifikasi. Setuju nggak kayak gitu? Usulan sertifikasi ustadz Ya. ataupun ahli agama itu kan sudah muncul sejak masa Menteri Agama yang lalu. Iya, Sejak mungkin Saifuddin Lukman Hakim. Iya, Lukman Hakim. Itu sudah ada. Apakah sebelum juga sudah ada. Tetapi itu banyak yang ini ya. Nggak pernah terwujud. Kenapa tuh? Persoalannya, apakah memang ahli-ahli agama itu perlu disertifikasi atau berdasarkan pengakuan masyarakat? Iya. Nah, inilah yang masih menjadi polemik. Khawatirnya kalau disertifikasi nanti hanya sebatas administrasi. Oke. Sertifikasi itu kan yang apa istilahnya ya? Akan dibuat semacam indikator-indikator. Iya, betul. Ya, indikator-indikator yang bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tetapi secara empiris mungkin tidak berbanding lurus dengan kemampuan sebenarnya. Kemampuan pada dunia nyatanya. Nah, ini kan yang menjadi problem juga. Jangan sampai nanti ada ahli agama yang katanya sudah bersertifikat, tetapi kemampuannya standar saja, atau malah di bawah standar. Ini juga persoalan. Makanya sampai hari ini masih belum diputuskan, belum terwujud karena polemiknya ya masih sangat. Maksudnya buat menghindari yang tadi Pak Kiai bilang tadi, yang menyampaikan tuh benar-benar harus top gitu kan. Iya. Nah, cara mengetahui itu kompeten atau enggak kan bisa dilihat dari sertifikasi yang dikeluarkan. Seperti layaknya wartawan gitu kan. Wartawan kan dianggap wartawan yang bonafit itu jika dia punya sertifikasi. Nah, mungkin dai juga ada indikator yang gampang. Oke, ya. Indikatornya adalah ketika kita ketika kita mengakui seseorang itu sebagai guru agama, maka kita harus punya informasi sanad keilmuan. Oke. Apa itu sanad keilmuan? Tali silsilah orang ini belajarnya kepada siapa. Ketika tali keilmuan ini tidak bisa dilacak, maka kita harus berhati-hati. Sebagai contoh, datang seseorang ke kampung kita, lalu dia pandai berceramah, dia pandai berretorika. Apakah serta-merta kita anggap dia sebagai guru? Orang awam langsung menganggap dia sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ajengan, dan seterusnya. Inilah yang sebetulnya harus diberdayakan masyarakat kita. Jangan terlalu gampang. Kita harus telusuri dulu orang tersebut pernah belajar di mana, gurunya siapa. Jadi ada track recordnya. Oh gitu ya. Jadi harus ditanya dulu. Jadi harus ada sanadnya, sanad keilmuan. Contoh, saya mengaku ahli hadis. Iya. Saya belajar hadis di mana? Siapa guru saya? Dan itu harus terekam dengan baik. Nah, teori tadi sanad itu adalah teori yang sudah diakui di dunia. Walaupun hari ini ada orang-orang yang sedikit katakanlah memprotes itu. Sebetulnya orang-orang yang memprotes tentang teori sanad ini adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai sanad. Lalu katakanlah dia mengklaim dirinya sudah bisa, sudah ahli, sehingga tidak perlu sanad. Ini adalah sebuah kekeliruan, karena bagaimanapun juga ilmu itu bisa didapat dengan adanya guru. Tanpa adanya guru tidak bisa. Kalau guru bahasa agamanya bisa mursyid, bisa ustaz. Jadi harus ada mursyidnya. Nah, sekarang kan banyak nih yang mursyidnya TikTok nih. Jadi belajarnya di TikTok, akhirnya sanadnya ya ke TikTok gitu loh. Kalau dirunut itu ke TikTok larinya, bukan ke mursyid. Oh, jadi gitu cara melihat kompetensi seorang dai gitu. Betul. Ya penceramah. Itu adalah indikator yang sudah disepakati. Gitu ya. Sudah disepakati adalah dengan sanad keilmuan. Ketika tidak ada sanad keilmuan, maka kita perlu meragukan. Ya, perlu meragukan.
Iya, iya. Mungkin ada kaitannya dengan sebutan kiai ya, mungkin Pak Kiai. Harus ditelusuri juga. Nasab dan nasibnya ya Pak Kiai. Kan ada istilah juga tuh. Iya, Oh, ini kiai nasab apa nih kiai nasib nih gitu kan. Kiai itu kan sebetulnya gelar ini ya, gelar kultural. Kultural ya. Kultural, artinya orang yang di masyarakat tersebut dianggap sudah memiliki keilmuan agama, ilmu agama yang bagus, dan juga memiliki katakanlah sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang patut dicontoh. Sidik, amanah, fatona. Ya, dan juga kalau secara istilah teori kiai itu adalah mereka yang memiliki pondok pesantren. Oh gitu. Sebetulnya. Ya. Ada literatur yang mengatakan kiai itu memang harus punya pesantren, dalam arti dia memiliki santri. Oke. Tetapi ya di zaman sekarang ya mungkin karena karena begitu mudahnya juga ya. Akhirnya istilah itu ya. Akhirnya ya seperti inilah adanya. ada keprihatinan juga sebetulnya. Ada keprihatinan juga. Oke. Baik, ini udah banyak wawasan yang kita dapatkan. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini Kiai, keberadaan pesantren dan madrasah itu kan menjadi instrumen untuk menjadi pemersatu gitu kan bagi masyarakat di Kota Bekasi. Ini seperti apa nih memberikan harapan dan sarannya? Yang pertama, pondok pesantren, lembaga keagamaan itu adalah lembaga terdepan ketika berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Iya. Jadi jangan dicurigai lagi. Jangan dicurigai dan jangan diragukan. Jangan diragukan. Kalau dicurigai, justru yang mencurigai itu yang perlu dicurigai. Itu ya. Mereka lupa sejarah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Seperti itu kata Bung Karno. Iya. Justru kalau pesantren dicurigai, lembaga keagamaan itu dicurigai, jangan-jangan yang mencurigai tidak paham sejarah. Nah, oleh karenanya bagi dunia pesantren, persatuan, kesatuan itu adalah makanan sehari-hari kita. Kita memang selalu membicarakan tentang persatuan. Iya. Kita tidak pernah berbicara tentang bagaimana memecah belah umat. Justru yang kita bicarakan adalah bagaimana mempersatukan umat. Iya. Nah, oleh karenanya dalam forum yang sangat bagus ini saya menyampaikan tidak perlu ada kecurigaan sama sekali terhadap dunia pesantren, terhadap dunia lembaga keagamaan, karena mereka lah yang terdepan. Nah, karena mereka lah terdepan, harusnya ada bantuan stimulus, bantuan apapun kepada pesantren dan madrasah di Kota Bekasi. Setuju nggak Pak Kiai? Kalau ada bantuan dalam arti yang seluas-luasnya. Iya, seluas-luasnya. Artinya tidak mesti materi gitu kan, materi, ada perhatian, kebijakan. Ada kebijakan yang pro kepada pendidikan keagamaan di Kota Bekasi. Oke. Mudah-mudahan di Kota Bekasi bisa terwujud. Dan Kota Bekasi bisa menjadi kota toleran nomor 1 di Indonesia. Semoga ya. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Kiai Muhammad Ais SHMH, ya salah satu pengurus MUI dan NU. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali di podcast berikutnya. Asmen Talk, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.